ibadah lagi nih PA online pada hari Minggu 19 April 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nah adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita akan nyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik yang di rumah ikut nyanyi juga ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarku menyerah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, karena Tuhan Yesus telah menjaga tidur kami. Tuhan bangunkan kami di pagi hari ini untuk memulai ibadah PA online kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. 1, 2, 3. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah boleh memberkati kami sampai pertengahan ibadah kami Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya adik-adik sukacita luar biasa. Oke, hari ini Kak Ani akan menceritakan firman Tuhan buat adik-adik. Tetapi sebelum Kak Ani menceritakan firman Tuhan hari ini, Kak Ani mau adik-adik mengambil Alkitabnya masing-masing. Oke, sudah diambil Alkitabnya. Nah, jika adik-adik sudah mengambil Alkitab, kita buka dari Keluaran 7, ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-13. Sudah dibuka? Ya, Keluaran perjanjian apa ya adik-adik? Ya, adik-adik yang menjawab, perjanjian lama betul sekali. Keluaran dari perjanjian lama. Sudah dapat dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Nah, karena bacaan kita hari ini sedikit, jadi Kak Ani mau kita baca sama-sama ya. Di rumah adik-adik ikutin juga ya. Kita baca 1, 2, 3.
Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Sebelum Kak Ani masuk dalam contoh cerita hari ini, Kak Ani mau memperlihatkan adik-adik satu video di mana isi videonya bercerita tentang bacaan Alkitab kita dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Oke, selamat menonton. Musa, Harun, kakakku. Senang bisa melihatmu lagi, Kak. hal luar biasa terjadi. Tuhan bicara padaku, Ia menyuruhku menemuimu. Tuhan menyuruhku pergi ke Mesir untuk bebaskan umatnya. Aku khawatir aku tidak sanggup untuk melakukan perintahnya. Oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Iya, seharusnya begitu. Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Firaun berkenan ditemui. Jangan sampai meninggalkan jejak lumpur di ruang tahta. Yang mulia dan agung, Firaun. Yang jelas, belalang. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan dan takkan kubiarkan Israel pergi. Sepertinya ditolak. Usir mereka dari hadapan. Biar mereka bisa bikin perayaan. Oh, gembala, Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu. Karena kelancanganmu, sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi. Nikmatilah. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Sekali lagi kami mohon padamu, Firaun yang mulia, atas nama Tuhan, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan lagi, ku bilang tidak. Dan katakan pada Tuhanmu yang berani-beraninya minta, dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Baik, lihatlah. Oh, mungkin aku mesti coba trik kocok kartuku.
Keren. Penyihir, Wow, penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Wow, aku belum pernah melihat ular memakan ular lain. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Oke, tadi adik-adik sudah menonton video yang Kak Ani perlihatkan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, dalam video yang adik-adik nonton bercerita tentang Musa dan Harun yang diutus Tuhan Allah kemana? Iya, ke tanah Mesir. Kira-kira mereka ke tanah Mesir ngapain ya adik-adik? Betul sekali adik-adik. Mereka ke tanah Mesir untuk menyelamatkan atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, kalau adik-adik baca dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 tadi, di mana menceritakan bahwa Tuhan Allahnya Musa, Tuhan Allahnya Harun, Tuhan Allahnya adik-adik dan kakak adalah Tuhan Allah yang sanggup bekerja dengan cara yang ajaib. Contoh cara ajaibnya apa ya, Kak? Nah, tadi adik-adik udah lihat di video. Contoh cara ajaibnya yaitu dengan cara Harun yang melemparkan tongkatnya ke hadapan Firaun. Lalu tongkatnya berubah menjadi apa? Betul sekali adik-adik yang jawab menjadi ular. Tongkatnya berubah menjadi ular. Seketika itu Firaun kaget. Wah, kok tongkatnya bisa berubah jadi ular ya? Tetapi Firaun gak mau kalah adik-adik. Firaun memanggil ahli-ahli sihirnya untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan Harun di hadapan Firaun. Akhirnya ahli-ahli sihirnya tadi melemparkan tongkatnya kembali ke tanah dan tongkat-tongkat alih-alih sihir tadi juga berubah menjadi ular adik-adik. Tetapi adik-adik, ternyata kuasa Tuhan kita lebih hebat, lebih dahsyat. Buktinya apa? Buktinya tongkat Harun tadi bisa menelan tongkat-tongkat dari alih-alih sihirnya Raja Firaun adik-adik. Nah adik-adik, di sini membuktikan bahwa kuasa Tuhan kita sungguh hebat melebihi dari kuasa manusia. Nah, Kak, kalau contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari apa ya? Contohnya, kakak mau nanya sama adik-adik. Kira-kira siapa ya yang nemuin lampu? Ayo, ada yang tahu yang nemuin lampu atau ya yang menemukan lampu, yang buat lampu yang pertama kali siapa? Ya, adik-adik yang jawab Thomas Alva Edison benar. Jadi yang menemukan lampu adalah Thomas Alva Edison. Nah, bisa ada lampu seperti ini itu karena penemuan Thomas Alva Edison. Tapi kakak mau nanya sama adik-adik, kira-kira siapa ya yang membuat matahari? Ada nggak manusia yang bisa buat matahari? Iya, nggak ada dong. Yang buat matahari hanya Tuhan Allah saja. Yang buat alam semesta ini juga hanya Tuhan Allah saja adik-adik. Dan juga adik-adik, kalau kakak mau nanya lagi sama adik-adik, manusia tadi, Thomas Alva Edison, bisa menemukan lampu, bisa buat lampu karena dia punya pengetahuan. Pengetahuan dari siapa ya adik-adik? Iya, pengetahuan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah kita itu mempunyai segala kuasa atas dunia ini, atas bumi ini adik-adik. Dan kalau dalam contoh lainnya yang kita alami saat ini yaitu wabah virus corona. Mungkin adik-adik tahu ya, sampai sekarang wabah itu belum berhenti. Makanya sampai sekarang juga kita ibadah impa online seperti saat ini. Nah, badai wabah ini, wabah virus corona ini bisa berlalu, bisa tidak ada lagi itu atas seizin dari Tuhan, atas kehendak Tuhan. Nah, kita orang-orangnya bisa tidak kena, bisa sembuh. Bagi yang sudah kena, itu bisa sembuh karena siapa? Karena izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan kita, karena Tuhan mempunyai kuasa atas semuanya. Memang sih Kak, ada dokter, ada suster, mungkin ada mama papa yang merawat. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, bagaimana? Ya kan? Nah, jadi kita bisa sembuh, bisa sehat sampai saat ini. Adik-adik bisa nonton impa online karena itu semua atas kuasa Tuhan. Nah, dalam kehidupan kesulitan apapun kita tetap andalkan Tuhan. Kalau kita sakit, ada dokter, ada suster, iya. Tetapi kita juga berdoa sama Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita minta kesembuhan dari Tuhan.
Selain mengandalkan dan berdoa, kita juga membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menonton video IMPA online seperti saat ini. Dan mungkin bagi kita mustahil Kak, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita, udahlah, mungkin virus corona ini nggak akan berhenti sampai tahun 2020. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil loh adik-adik. Kalau Tuhan bilang berhenti bulan ini, maka akan berhenti bulan ini. Nah adik-adik, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk tetap percaya pada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan kita sungguh hebat dan sungguh dahsyat. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? 1, 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik yang di rumah, lipat tangan dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah boleh memberkati kami setiap anak-anak Tuhan untuk beribadah pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati setiap upaya dari pemerintah menangani virus corona yang saat ini sedang kami alami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai pemerintah kami, Bapak Presiden beserta menteri-menteri yang bertugas supaya boleh menangani keadaan yang saat ini sedang kami alami ya Tuhan. Tuhan kiranya juga boleh memberkati setiap pemerintahan mulai dari tertinggi sampai yang terendah supaya kami semua boleh menghadapi virus corona ini dengan bijaksana. Kami boleh melakukan apa yang boleh kami lakukan untuk kebaikan kami masing-masing. Berkati kami juga ya Tuhan, berikan kami selalu kesehatan supaya kami boleh semangat dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, sebentar kami mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan berkati gereja kami, GPI Libat Rakyat, baik Pos Bethlehem dan juga Bajul Petra. Kiranya Tuhan berkati pendeta kami, majelis dan juga jemaatmu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati khususnya untuk pelayan firman dan juga petugas beribadah yang berusaha Tuhan untuk memberikan yang terbaik walaupun kami pada saat ini ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat kepada mereka agar apa yang mereka beritakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, tinggal doa kami hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapak, saat ini Yesus kami mau berdoa kepada kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami dalam masa tuanya, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya Bapak. Tuhan senantiasa memberikan rezeki, kesehatan, dan umur panjang kepada kedua orang tua kami Bapak, agar orang tua kami Bapak boleh senantiasa menjaga, mendidik, dan memenuhi setiap kebutuhan kami Bapak. Jika orang tua kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ingin berdoa untuk adik-adik terkasih kami ya Tuhan. Tuhan boleh berkati adik-adik terkasih kami yang ada di rumah ya Bapak. Tuhan berkati kesehatan mereka ya Bapak. Dan Tuhan juga boleh berkati setiap pendidikan mereka walaupun mereka belajar di rumah ya Bapak. Tapi biarkanlah mereka tetap semangat belajar di rumah ya Tuhan Yesus. Biarlah apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini yang mengharuskan mereka belajar di rumah, Tuhanlah boleh berkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, ini Yesus doa kami. Bapak kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar kami juga mau berdoa buat kakak kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala aspek kehidupannya, dalam pekerjaan, kesehatan, dan juga pendidikannya. Tuhan, berkatilah mereka agar mereka senantiasa mau melayani Tuhan dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak yang baik atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Bapak. Biarlah firman ini Bapak boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh tetap mengandalkan Engkau dalam setiap masalah yang kami hadapi saat ini Bapak. Dan ini juga rangkaian doa cepat kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Doa kami juga pada sempurna, tapi kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Begitu juga dengan kami secara bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan ngumpulin persembahan kita. Buat adik-adik yang di rumah, kumpulkan persembahannya sama kedua orang tua adik-adik. Nanti kedua orang tua adik-adik bakalan ngasih persembahan adik-adik ke koordinator sektor masing-masing. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan kami. Tuhan berkati persembahan yang dikumpulkan, Tuhan berkati tangan-tangan adik-adik kami yang memberi. Tuhan curahkan berkat adik-adik kami melalui kedua orang tua kami masing-masing. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola di gereja kami, agar persembahan yang akan dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, karena Bapak boleh memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapak yang baik, berkati kami juga Bapak dalam segala aktivitas, kegiatan kami 1 minggu ke depannya. Dan Bapak juga boleh mempertemukan kami kembali untuk gabung dalam ibadah infak online minggu depan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni setiap kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat daripadamu. Adik-adik yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selesai. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sampai jumpa di ibadah PA online kita minggu depan. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, makan makanan yang bergizi, dan sampai jumpa di minggu depan.